Dulunya itu anti banget yang namanya makan asam perasaman, tapi sekarang kok paling suka banget dengan namanya asam perasaman. Halo semua, kembali lagi di kegiatan vlog masak yang apa adanya. Nah, hari ini aku memasak ikan asam pedas tapi dicampur dengan belimbing ulu. Jadi yang pertama-tama kita bersihkan dulu belimbing ulunya. Ini belimbing ulunya aku dapatkan dari tetangga sebelah yang jauh di sana. Tanpa sengaja aku mintain belimbing ulunya karena aku itu nggak ingat kalau ada ikan di rumah. Ternyata setelah aku bawa belimbing ulunya ada ikan di dalam kulkas. Jadi pas banget kalau kita bikin asam pedas. Nah, bumbu perbumbuannya seperti bumbu asam pedas biasanya, karena ada sisa sambal jadi aku campurin aja semua bahan yang aku blender ini dengan sambal yang sisa. Karena sambal yang sisa ini masih bagus untuk dikonsumsi. Dan ini singkat cerita sudah siap. Bumbu perbumbuannya aku blender, lanjut aku masukkan ke dalam panci untuk bikin asam pedasnya. Kalau aku bikin asam pedas ini cabenya yang pasti dibanyakan ya teman-teman, tapi bukan cabai rawit, yang pastinya cabai yang keriting begini ya teman-teman, supaya kuahnya agak kentalan. Ini sengaja aku bikin kuahnya agak kentalan ya, karena kalau kuah asam pedas ini harus kental. Ini sedikit aja aku kasih air ya, lanjut kita kasih garam dan juga micin sesuai selera, dan ini lalu kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbu-bumbunya. Karena kuahnya sudah mendidih, jadi aku lanjutkan memasukkan ikan yang sudah aku marinasi sebelumnya. Walaupun ikannya aku masukkan ke dalam kulkas, sebelum aku masukkan ke dalam kulkas ikannya wajib aku marinasi. Jadi kalau kapan kita mau masak, kita tinggal masak saja, nggak perlu kita marinasi lagi. Sengaja aku masukkan ikannya dulu biar aku masak setengah matang. Kalau sudah setengah matang baru kita masukkan asam belimbing ulunya. Sebelum aku masukkan belimbing ulunya sudah aku koreksi rasa ya teman-teman. Lanjut aku masukkan asam belimbing ulunya yang sudah dicuci bersih. Ini sengaja aku cuci bersih dan aku potong-potong nggak sampai putus ya teman-teman. Nah, tadi agak sedikit kurang rasanya, jadi aku tambahin masako, dan ini kita aduk-aduk lagi dan kita tunggu sampai matang. Sembari menunggu ikan asam pedasnya matang, jadi aku melanjutkan mencuci piring, karena kalau setiap masak itu pasti ada cucian piring, jadi kita cuci dulu piringnya. Aku itu nggak terbiasa ya teman-teman, siap masak siap makan pasti aku cuci piring. Kalau aku biarkan menumpuk rasanya itu nggak nyaman, rasanya rumah itu ya. Walaupun rumah aku jelek, yang pasti kita harus menjaga kebersihannya, terutama dapur sama kamar mandi. Nah, ini singkat cerita ikan asam pedas aku sudah matang dan pekerjaan aku sudah selesai. Jadi aku memutuskan untuk makan terlebih dahulu walaupun jam makannya belum tiba, karena aku sudah ngiler sekali melihat masakan aku ini. Kenapa aku ngomongnya seperti ini? Karena aku itu jarang yang namanya sarapan ya teman-teman. Bukan karena nggak ada sarapan, tapi malas saja makan berat-berat pagi-pagi itu teman-teman. Jadi langsung saja makan siangnya. Ini sih sebenarnya sudah waktunya makan siang, tapi kadang-kadang aku ada makan siang, kadang enggak. Jadi kapan kepengen makan ya makan, kalau nggak kepengen makan ya nggak makan. Begitulah ceritanya teman-teman. Karena sudah di penghujung video, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku.